Mengenal serba-serbi misteri ilmu leak di Bali. Leak merupakan suatu ilmu kuno yang diwariskan oleh leluhur Hindu di Bali. Pada zaman sekarang ini orang bertanya-tanya apa betul leak itu ada, apa betul leak itu menyakiti. Secara umum leak itu tidak menyakiti, leak itu proses ilmu yang cukup bagus bagi yang berminat. Karena ilmu leak juga mempunyai etika-etika tersendiri. Tidak gampang mempelajari ilmu leak. Dibutuhkan kemampuan yang prima untuk mempelajari ilmu leak. Di masyarakat seringkali leak dicap menyakiti bahkan bisa membunuh manusia, padahal tidak seperti itu. Ilmu leak juga sama dengan ilmu yang lainnya yang terdapat dalam lontar-lontar kuno Bali. Dulu ilmu leak tidak sembarangan orang mempelajari, karena ilmu leak merupakan ilmu yang cukup rahasia sebagai pertahanan serangan dari musuh. Orang Bali kuno yang mempelajari ilmu ini adalah para petinggi-petinggi raja disertai dengan bawahannya. Tujuannya untuk sebagai ilmu pertahanan dari musuh terutama serangan dari luar. Orang-orang yang mempelajari ilmu ini memilih tempat yang cukup rahasia, karena ilmu leak ini memang rahasia. Jadi tidak sembarangan orang yang mempelajari. Namun zaman telah berubah otomatis ilmu ini juga mengalami perubahan sesuai dengan zamannya. Namun esensinya sama dalam penerapan. Yang jelas ilmu leak tidak menyakiti. Yang menyakiti itu ilmu teluh atau nerangjana. Inilah ilmu yang bersifat negatif khusus untuk menyakiti orang karena beberapa hal seperti balas dendam, iri hati, ingin lebih unggul. Ilmu inilah yang disebut pengiwa. Ilmu pengiwa inilah yang banyak berkembang di kalangan masyarakat seringkali dicap sebagai ilmu leak. Seperti yang dikatakan di atas leak itu memang ada sesuai dengan tingkatan ilmunya termasuk dengan endih leak. Endih leak ini biasanya muncul pada saat mereka lagi latihan atau lagi bercengkrama dengan leak lainnya baik sejenis maupun lawan jenis. Munculnya endih itu pada saat malam hari khususnya tengah malam. Harinya pun hari tertentu tidak sembarangan orang menjalankan untuk melakukan ilmu tersebut. Mengapa di tempat angker? Ini sesuai dengan ilmu leak, di mana orang yang mempelajari ilmu ini harus di tempat yang sepi, biasanya di kuburan atau di tempat sepi. Endi ini bisa berupa fisik atau jenananya, rohnya, sendiri, karena ilmu ini tidak bisa disamaratakan bagi yang mempelajarinya. Untuk yang baru-baru belajar, Endi itu adalah lidahnya sendiri dengan menggunakan mantra atau dengan sarana. Dalam menjalankan ilmu ini dibutuhkan sedikit upacara. Sedangkan yang melalui jenananya, rohnya, pelaku menggunakan sukma atau intisari jiwa ilmu leak. Sehingga kelihatan seperti Endi leak, padahal ia diam di rumahnya. Yang berjalan hanya jiwa atau suksma sendiri. Bentuk Endi leak ini beraneka ragam sesuai dengan tingkatannya. Ada seperti bola, kurungan ayam, tergantung pakem, etika yang dipakai. Ilmu ini juga memegang etika yang harus dipatuhi oleh penganutnya. Endi leak ini tidak sama dengan sinar penerangan lainnya, kalau endi leak ini biasanya tergantung dari yang melihatnya. Kalau yang pernah melihatnya, endi berjalan sesuai dengan arah mata angin, endi ini kelap-kelip tidak seperti penerangan lainnya hanya diam. Warnanya pun berbeda, kalau endi leak itu melebihi dari satu warna dan endi itu berjalan sedangkan penerangan biasanya warna satu dan diam. Karena endi leak ini memiliki sifat gelombang elektromagnetik mempunyai daya magnet. Ilmu leak tidak menyakiti. Orang yang kebetulan melihatnya tidak perlu was-was, bersikap sewajarnya saja. Kalau takut melihat, ucapkanlah nama-nama Tuhan. Endi ini tidak menyebabkan panas. Dan endi tidak bisa dipakai untuk memasak karena sifatnya beda. Endi leak bersifat niskala, tidak bisa dijamah. Pada dasarnya, ilmu leak adalah ilmu kerohanian yang bertujuan untuk mencari pencerahan lewat aksara suci. Dalam aksara Bali tidak ada yang disebut leak. Yang ada adalah lia, ak yang berarti 5 aksara, memasukkan dan mengeluarkan kekuatan aksara dalam tubuh melalui tata cara tertentu. 5 aksara tersebut adalah si, wa, ya, na, ma. Si adalah mencerminkan Tuhan, wa adalah anugerah, ya adalah jiwa, na adalah kekuatan yang menutupi kecerdasan, ma adalah egoisme yang membelenggu jiwa. Kekuatan aksara ini disebut pancageni, 5 api. Manusia yang mempelajari kerohanian apa saja, apabila mencapai puncaknya dia pasti akan mengeluarkan cahaya, aura. Cahaya ini keluar melalui 5 pintu indria tubuh, yakni telinga, mata, mulut, ubun-ubun, serta kemaluan.
Pada umumnya cahaya itu keluar lewat mata dan mulut. Sehingga apabila kita melihat orang di kuburan atau tempat sepi, api seolah-olah membakar rambut orang tersebut. Pada prinsipnya, ilmu leak tidak mempelajari bagaimana cara menyakiti seseorang. Yang dipelajari adalah bagaimana mendapatkan sensasi ketika bermeditasi dalam perenungan aksara tersebut. Ketika sensasi itu datang, maka orang itu bisa jalan-jalan keluar tubuhnya melalui ngelekas atau ngerogo sukmo. Kata ngelekas artinya kontaksi batin agar badan astra kita bisa keluar. Ini pula alasannya orang ngeleak. Apabila sedang mempersiapkan puja batinnya disebut angregep pengelekasan. Sampai di sini roh kita bisa jalan-jalan dalam bentuk cahaya yang umum disebut endi. Bola cahaya melesat dengan cepat. Endi ini adalah bagian dari badan astral manusia, badan ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sini pelaku bisa menikmati keindahan malam dalam dimensi batin yang lain. Jangan salah, dalam dunia pengeleakan ada kode etiknya. Sebab tidak semua orang bisa melihat endi. Juga tidak sembarangan berani keluar dari tubuh kasar kalau tidak ada kepentingan mendesak. Peraturan yang lain juga ada seperti tidak boleh masuk atau dekat dengan orang mati. Orang ngeleak hanya shoppingnya di kuburan, pemubunan. Apabila ada mayat baru, anggota leak wajib datang ke kuburan untuk memberikan doa agar rohnya mendapat tempat yang baik sesuai karmanya. Begini bunyi doa leak memberikan berkat Om, Geni Brahma Ang Lebur Panca Mahabuta, Ang Lukat Sarining Merta. Mulihan kene kitering betara guru, tumitis kita dari manusia mahatama. Ong Rangsah, Prete Namah. Sambil membawa kelapa gading untuk dipercikan sebagai tirta. Nah, disinilah ada perbedaan pandangan bagi orang awam. Dikatakan bahwa leak ke kuburan memakan mayat, atau meningkatkan ilmu. Kenapa harus di kuburan? Paham leak adalah apapun status dirimu menjadi manusia, orang sakti, sarjana, kaya, miskin, akan berakhir di kuburan. Tradisi sebagian orang di India tidak ada tempat tersuci selain di kuburan. Kenapa demikian? Di tempat inilah para roh berkumpul dalam pergolakan spirit. Di Bali kuburan dikatakan keramat, karena sering muncul hal-hal yang menyeramkan. Ini disebabkan karena kita jarang membuka lontar tatuaning ulun setra. Sehingga kita tidak tahu sebenarnya kuburan adalah tempat yang paling baik untuk bermeditasi dan memberikan berkat doa. Sang Buddha Kecapi, Empu Kuturan, Gajah Mada, Dia Natengdira, Empu Brada, semua mendapat pencerahan di kuburan. Ada 7 tingkatan leak. 1. Leak Barak, Brahma. Leak ini baru bisa mengeluarkan cahaya merah api. 2. Leak bulan. 3. Leak pemamoran. 4. Leak bunga. 5. Leak sari. 6. Leak cemeng rangdu. 7. Leak siwaklakah. Leak siwaklakah inilah yang tertinggi. Sebab dari ketujuh cakranya mengeluarkan cahaya yang sesuai dengan kehendak batinnya. Setiap tingkat mempunyai kekuatan tertentu. Disinilah penganut leak sering kecele, ketika emosinya labil. Ilmu tersebut bisa membabi buta atau bumerang bagi dirinya sendiri. Hal inilah membuat rusaknya nama perguruan. Sama halnya seperti pistol, salah pakai berbahaya. Makanya, kestabilan emosi sangat penting, dan di sini sang guru sangat ketat sekali dalam memberikan pelajaran. Selama ini leak dijadikan kambing hitam sebagai biang ketakutan serta sumber penyakit, atau aji ugik bagi sebagian orang. Padahal ada aliran yang memang spesial mempelajari ilmu hitam disebut penestian. Ilmu ini memang dirancang bagaimana membikin celaka, sakit, dengan kekuatan batin hitam. Adapun caranya adalah dengan memancing kesalahan orang lain sehingga emosi. Setelah emosi barulah dia bereaksi. Emosi itu dijadikan pukulan balik bagi penestian. Ajaran penestian menggunakan ajian-ajian tertentu, seperti aji geni salembang, aji dungkul, aji sirep, aji penangkep, aji pengenduh, aji teluh teranjana. Ini disebut pengiwa, tangan kiri. Kenapa tangan kiri? Sebab setiap menarik kekuatan selalu memasukkan energi dari belahan badan kiri. Pengiwa banyak menggunakan raja-raja, tulisan mistik. Juga pintar membuat sakit dari jarak jauh, dan dijamin tidak bisa dironsen di lab. Yang paling canggih adalah setik, racun mistik. Aliran ini bertentangan dengan pengeleakan. Apabila perang, beginilah bunyi mantranya, Ong Siwa Gandu Angimpus Leak, Siwa Sumedang Anundung Leak, Mapan Aku Mapawakan Segara Geni, bla bla. Ilmu leak ini sampai saat ini masih berkembang karena pewarisnya masih ada, sebagai pelestarian budaya Hindu di Bali dan apabila ingin menyaksikan leak ngendi datanglah pada hari Kajeng Kliwon Enjitan di kuburan pada saat tengah malam.